Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Prawira, pelatih dari SSB Karyango Balikpapan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar akun SSB Karyango. Mohon maaf bila lama karena jadwal syuting yang padat. Oke, kita langsung aja. Pertama dari Alam Budi 02, mengapa abang lebih memilih Karyango ketimbang bergabung dengan klub besar di Indonesia? Sulit nih ya, karena di Karyango itu tim pertama saya, prioritas pertama saya. Dan kalau memang ada tawaran dari klub-klub di Indonesia, saya akan ambil, tapi tetap yang tidak jauh dari Karyango. Ini rasanya pertanyaannya banyak ini. Tapi tidak apa-apa, kita coba jawab yang bisa saya jawab aja ya. Yang kedua dari Faisal Munif, impian terbesar coach. Impian terbesar seorang coach itu mungkin di Indonesia itu sama ya. Jadi ketika seorang coach melatih sebuah SSB, impiannya ingin melihat anak didiknya itu bisa sukses dan bermain di klub-klub profesional di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan kalau impian saya juga sama seperti itu, dan saya juga ingin bisa melihat anak-anak saya tampil di Indonesia, di timnas, di klub-klub besar Indonesia, dan bisa masuk TV, saya bisa duduk manis nonton mereka. Selanjutnya dari Zaki Fauzan 24, apa motivasi terbesar selama di Karyango? Ya, motivasi terbesar saya selama di Karyango tentu saja anak-anak itu sendiri. Kenapa? Karena mereka punya semangat yang pantang menyerah, terutama ketika mental mereka hancur di tahun 2014 lalu, ketika kita kalah 25-0 dengan Penajam. Di situ mereka bisa bangkit, dan saya menghargai mereka. Saya juga harus bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Selanjutnya dari Tenri Jayani, wah ini coach dari Samarinda ini. Apa yang membuat coach Panji berkeinginan melatih sepak bola usia dini dan tetap eksis sampai hari ini? Wah, kalau eksisnya sih enggak ya, cuman anak-anaknya aja. Jadi kita lebih mengenalkan anak-anak kepada dunia luar melalui akun-akun medsos, karena kita harus memanfaatkan medsos itu tersebut. Eksisnya sih, berkeinginan melatihnya sih enggak. Selanjutnya dari Mahya School, ini dari Mahya nih. Apa tanggapan coach bahwa dunia anak khususnya sepak bola usia dini bisa dijadikan ladang uji coba penerapan ilmu pada mereka? Sebenarnya bukan ladang uji coba ya. Jadi kita menerapkan ilmu kepada anak-anak itu, kita sebagai coach, kita sebagai fondasi ya. Jadi ketika kita gagal membangun fondasi, ke depannya pasti mereka akan gagal. Gagal itu dalam artian bukan gagal sebagai pemain. Mungkin mereka bisa jadi seorang pemain, tapi mungkin dia gagal dalam attitude, gagal dalam mental, dan gagal dalam kedisiplinan. Itu bisa jadi. Jadi tanggapan saya yaitu kita harus 100% memberikan ilmu kita kepada anak-anak, ilmu yang kita punya kepada anak-anak. Jadi bukan uji coba sih menurut saya ini, tapi lebih tepatnya dijadikan ladang pahala. Itu. Jadi keinginan melatih sepak bola usia dininya itu, yang pertama kita jadikan itu sebagai ladang pahala ya, buat kita sebagai seorang pelatih, sebagai seorang pendidik. Itu yang pertama. Baru yang kedua, saya bisa dekat dengan anak-anak ya. Dunia anak-anak itu bisa bikin kita enjoy, menghilangkan stres dalam kehidupan. Jadi ya bawaannya kalau kita penat dalam bekerja, ketemu dengan mereka itu bisa lebih gimana gitu ya. Ya itu sih sebenarnya. Jadi, dan saya juga ingin menjadikan mereka
sebagai pemain sepak bola profesional yang tentunya bisa membanggakan orang tua dan keluarga mereka serta mengangkat harkat dan derajat keluarganya. Mungkin itu saja. Selanjutnya dari Tasya Tasri, sejak kapan coach bermain bola? Bermain bola ya sejak kecil sih, tapi lebih tepatnya di tahun 2007 itu pertama kali saya masuk dalam tim sepak bola, tapi itu di SD. Jadi sebelumnya itu ya cuma main-main di Tarkam di kampung, bukan Tarkam ya, main-main kampung. Sejak 2007 saya main bola sampai tahun 2012. Di tahun 2013 baru bikin SSB. Selanjutnya dari Fauzi Mukhtar 10, doa yang selalu dihaturkan sebelum pertandingan. Doanya ya tentu ya Al-Fatihah, itu yang pertama. Baru yang kedua diberikan permainan yang bagus dan terhindar dari cedera. Itu doa-doa khususnya itu aja. Kami tidak meminta menang karena menang itu sudah ada yang atur, tapi kami tetap bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan. Mungkin itu. Selanjutnya dari Dwi Nugraha, tolong berikan motivasi untuk anak-anak usia muda yang ingin menjadi pemain profesional. Motivasinya ya harus kerja keras, itu yang pertama. Ya, jadi mereka harus kerja keras, jangan berpatokan kepada teman atau orang yang lebih rendah, teman yang lebih rendah. Dalam artian kita harus melihat ke atas. Ya, ketika dia bisa lebih baik dari kita harus bisa lebih baik dari mereka. Itu intinya. Dan bekerja dengan maksimal 100%, latihan. Kita dari Dedi Atsmat DR23. Wah, ini orang Jawa ini. Maaf mau tanya coach, kenapa sih loyal banget sama dunia sepak bola anak-anak padahal tidak ada anaknya? Gimana ya? Sama kayak pertanyaan dari Bang Tendri tadi, saya loyal karena saya adalah seorang generasi yang gagal. Kenapa saya bilang generasi yang gagal? Ya, karena saya gagal menjadi seorang pemain. Nah, saya loyal, saya ingin memberikan pendidikan, jadi ilmu yang saya punya, ilmu yang saya punya kepada anak-anak dan mengarahkan mereka untuk bisa menjadi seorang pemain profesional. Karena jujur, ketika saya berada di SSB, pelatih saya dalam tanda kutip selalu menekankan kepada saya untuk bisa menang, tapi tidak ada target khusus. Sementara target khusus seorang anak-anak itu ya mereka bisa bermain dalam profesional. Itu yang membuat saya loyal sama anak-anak, dan saya ingin merubah mindsetnya orang tua bahwa kemenangan itu akan datang dengan sendirinya. Dan kemenangan yang paling penting ketika seorang anak-anak bisa menjadi seorang pemain profesional, itu adalah kemenangan yang paling penting dan kemenangan yang sesungguhnya. Mungkin itu coach, maaf kalau salah. Selanjutnya dari Bulan Akyas, motivasi kedepannya buat SSB Karyangau dan Karyangau Putri. Motivasinya ya tetap berlatih, ya kerja keras dan percaya, yakin, serta dibarengi dengan doa bahwa kelak sepak bola bisa mengubah kehidupan kalian dan kehidupan orang tua serta keluarga kalian. Itu motivasinya. Latihan. Selanjutnya dari Rere, idola waktu coach masih kecil siapa? Idola ya, kalau idola tentu seorang Bambang Pamungkas ya. Jadi buat anak-anak di masanya dulu, mereka pasti mengidolakan seorang sosok Bambang Pamungkas. Mungkin bisa lihat biografi beliau di 2 bukunya. Di situ kalian akan tahu siapa sosok Bambang Pamungkas itu. Itu idola saya di sepak bola. Dari Ilyasa Hadi, pertama kali bisa kenal sama pemain timnas serta pelatihnya gimana ceritanya coach? Oh, pertama kali kenal ya saya kenal mereka nggak kenal saya. Mereka bisa kenal saya karena waktu itu saya dipanggil oleh PSSI untuk membantu timnas U16 dalam training center persiapan Piala AFF U16 di Thailand. Jadi
di situ asal muasal saya bisa dikenal oleh mereka ya. Sebelumnya saya kenal mereka, mereka nggak kenal saya, gitu ya. Itu dari Nanda Wibowo. Lebih enak ngelatih Karyango Putri atau Karyango Putra? Ya dua-duanya enak lah ya. Di Putri dan Putra semua sama-sama enak, semua sama-sama happy. Yang penting ketika saya bertemu dengan anak-anak itu rasanya stres atau apapun yang ada dalam hidup itu jadi hilang karena kita bisa enjoy bersama mereka. Itu terakhir ya, yang terakhir dari ALFGBRND, target dan harapan untuk SSB Karyango dan Karyango Putri. Ya targetnya tentu sama ya, sama kayak yang tadi sih. Mereka bisa jadi pemain-pemain yang profesional ya, rajin beribadah, taat kepada orang tua, dan tanggung jawab, karena sepak bola mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan. Oke, mungkin itu aja ya pertanyaan yang bisa saya jawab. Ada beberapa pertanyaan di sini yang tidak bisa saya jawab di sini karena itu sifatnya ada yang pribadi, ada juga yang pertanyaannya kurang jelas ya, dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini aja. Nanti akan ada sesi apa Min? Mari bertanya. Sesi about me, lebih dekat ya. Kalian semua bisa kenal lebih dekat saya, perjalanan karir saya di season yang selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.